Halo guys, siapapun yang nonton ini akhirnya bisa bikin satu video dokumentasi lagi jalan-jalan. Jika terakhir video dokumentasi saya masih di Istanbul, Turki, kali ini saya lompat lumayan jauh tapi dekat dengan Indonesia. Kali ini saya ada di Malaysia, tepatnya di Kuala Terengganu, kota pesisir ya, di sisi pesisir timur Malaysia, negara bagian Terengganu ya, yang terkenal sebagai negara bagian yang memiliki garis pantai terpanjang di Malaysia. Nah, ini Terengganu ini merupakan kota yang tidak cukup terkenal di Indonesia, karena memang cukup istilahnya cukup kecil juga kotanya. Kuala Terengganunya maksudnya cukup kecil. Dan dia kota pesisir ya, jadi cukup panas di sini. Jadi saya ini sekarang sedang berada di Pulau Warisan namanya. Pulau Warisan itu yang di sebelah sana itu sebenarnya merupakan pulau reklamasi ya, atau pulau buatan. Kalau sebelah sana itu muara dari Sungai Terengganu yang nanti ke arah sana itu sudah ke Laut Cina Selatan. Jadi Pulau Warisan ini dibangun untuk pasar malam. Seperti itu pasar malamnya. Keren sekali. Dan juga biasanya dipakai untuk acara-acara kebudayaan ya. Seperti perayaan Tahun Baru Cina, perayaan hari-hari keagamaan yang lain juga. Biasanya juga dipakai untuk jualan takjil kalau Ramadan. Keren pokoknya. Jadi suasananya seperti ini kalau sore. Nah, ini juga tadi ada tulisan wisata cruise ya. Jadi sebenarnya bisa naik perahu kapal boat kecil keliling Pulau Warisan, dan mungkin keluar ke sana ke arah jembatan angkat. Nanti akan kita lihat sebentar. Jadi Sungai Terengganu ini seperti kanal ya, seperti kanal yang dibikin rapi sebagai tempat wisata, bersih sekali, tidak ada terlihat sampah di sini. Nah, ini sebenarnya mengingatkan saya kalau di Jawa Timur tuh, di Surabaya ya, di Kalimas atau Kalijagir. Sekarang memang sudah cukup bagus ya, semenjak dipegang oleh wali kota Risma. Sudah bersih, cuma memang tidak sebersih ini. Kalau ini bersih, pedestriannya luas, bisa kita lihat, parkirannya tertata, tidak ada tukang parkir, dan di sebelah sana tepat itu adalah sebenarnya baliknya juga, itu adalah Chinatown, kota tua. Di sini sebutannya Kampung Cina. Nah, ini kan keren ya. Nah, sama seperti video-video yang lain sebelumnya di Turki, saya ingin menjadikan dokumentasi ini sebagai dokumentasi ya. Siapa tahu nanti dibutuhkan oleh pemerintah lokal, pemerintah daerah di Indonesia sebagai rujukan untuk membangun daerahnya gitu. Nah, kalau di Turki cukup jauh, nah kita bisa belajar lah dari sini ya, bagaimana pemerintah daerahnya mengelola kotanya. Yang paling menarik perhatian adalah kebersihannya. Bayangin, nggak ada satupun sampah di sini. Meskipun tempat sampah juga nampaknya tidak ada. Jadi ini mengingatkan saya pada Taiwan ya. Taiwan itu jarang tempat sampah di pinggir jalan, tapi juga jarang terlihat sampah berserakan ya.
Nah, di sana itu semacam pelabuhan ya. Nah, itu banyak kapal-kapal nelayan bersandar di sana. Nah, kita ini sedang jalan menuju ke pasar. Saya lupa nama daerahnya apa, pasar apa, tapi nanti kita lihat ya. Ini cukup terkenal di Kuala Terengganu, merupakan salah satu tempat tujuan wisata. Nah, itu namanya pesisir Payang, pasar Payang nanti. Nah, kenapa disebut Payang? Payang itu sejenis perahu ya, perahu nelayan ya. Jadi perahu nelayan jenisnya Payang dulu itu banyak, ya seperti sekarang bersandar di sini, sehingga daerah ini disebut pesisir Payang. Pasarnya pun itu baru dibangun, itu gede dan modern, itu namanya pasar Payang. Nah, kita jalan-jalan dulu aja di sekitaran sini sambil saya ingin menunjukkan bagaimana bersihnya dan tertatanya kawasan ini. Jalannya bukan aspal tapi dari semacam paving batu seperti ini. Terlihat bagus ya, sederhana. Nah, kalau kita melihat atau kita bandingkan dengan Indonesia ya, sebenarnya ada dua hal yang cukup membedakan ya antara Indonesia dengan Malaysia gitu, khususnya kota-kota di daerah ya. Saya tidak ingin membandingkan dengan Jakarta. Otomatis kalau membandingkan dengan Jakarta nanti orang Jakarta pasti bilang, oh di Jakarta juga udah banyak tempat terbuka dan lain sebagainya. Tapi perbandingannya juga dengan daerah, karena ini juga daerah, ini bukan ibu kota semacam Kuala Lumpur atau di sekitarnya. Kota-kota besar Kuala Lumpur kayak Malaka kayak, bukan, ini kota yang cukup kecil, tapi pembangunannya dalam 10 tahun terakhir cukup keren. Nah, kembali lagi ada dua yang ingin saya highlight di sini, yang ingin saya garis bawahi, yaitu perihal parkir dan juga tiketing untuk ke tempat wisata ya. Nah, satu hal yang tidak nampak di sini adalah tidak adanya atau tidak terlihatnya tukang parkir, karena di sini memang parkirannya memang dikelola oleh negara atau pemerintah. Jadi tidak ada namanya tukang parkir di sini, di mana-mana di spot-spot wisata itu tidak ada. Yang kedua, objek wisata di sini yang publik ya, itu rata-rata gratis. Yang saya tahu gratis ya. Jadi karena di sini itu kota pesisir, di sepanjang pesisir itu, di pantai-pantainya itu tidak ada yang ditarik tiket, jadi semuanya gratis ya, seperti ini ya. Ini kan terlihat, wah, enak sekali gitu. Jadi buat seperti itu, ada jogging atau sekedar nongkrong, minum kopi, ngudut, itu terasa enak sekali. Ini yang absen di Indonesia nih, ketika kita ingin ke tempat wisata atau sekedar menikmati sore, itu ya harus bayar dan pasti ada parkirnya, tukang parkirnya. Kalau di sini tidak ada. Jadi sedikit cerita flashback, setahun kemarin saya tinggal di Taiwan, di dua kota, di Taipei dan di Taichung. Sama juga polanya, jadi ruang-ruang publik itu seperti taman kota ya, itu semuanya gratis, bisa diakses oleh siapapun tanpa terkecuali. Jadi warganya itu bisa menikmati sore ataupun pagi secara leluasa, gratis dan nyaman ya.
ini sebenarnya PR besar dari pemerintah kita ya, khususnya pemerintah daerah. Memang harus punya visi yang sangat jauh, visi ke depan, mengesampingkan ego sektoral. Dan yang paling penting adalah meninggalkan budaya korup ya, yang memang bukan rahasia umum lagi bahwa pemerintah kita itu membangun daerahnya itu bukan berbasis pada fungsi publiknya, tapi kepada proyek gitu. Jadi bagaimana proyek itu harus terus ada, tapi berbeda dengan negara-negara yang maju, mereka basisnya pada bagaimana memberikan pelayanan yang prima kepada warganya gitu. Nah ini titik-titik spot wisatanya. Ada Kampung Cina, itu di video yang lain sudah saya dokumentasikan. Ada bazar, pasar Payang dan lain sebagainya. Ada Masjid Putih juga, keren. Nah kita lanjut ke spot yang tadi saya lihat waktu saya mau berangkat ke kampus. Nah itu pasarnya tuh. Nah ini pasar Payang ini baru nih sebenarnya ini. Ini pasar baru dibangun. Nah ini apa ya, rasa atau vibe seperti ini tuh yang tidak kita temukan di kota-kota pesisir di Indonesia gitu loh. Kalau boleh jujur, kota pesisir kita kan rata-rata kan kotor gitu ya, terkesan tidak terawat, berantakan gitu ya, tidak tertata dengan baik. Tapi kalau di Trengganu ini, wah keren ya. Memang kalau katakan ada yang bilang ada di Indonesia seperti ini, mungkin yang di di Makassar atau di mana gitu. Tapi kan pertanyaan kita balik lagi ke dua hal yang saya garis bawahi tadi, bayar dan parkir. Itu yang miss dari negara kita. Keren. Nah ini kan kalau orang-orang warga pengen duduk-duduk sore sambil lihat sungai, itu kan keren kan ya. Dan yang paling penting adalah nyaman, bayangin. Tidak ada tukang parkir, tidak bayar. Jadi sewaktu-waktu bolehlah kesini gitu. Ini yang harus kita kejar terus gitu loh, dalam untuk menjadikan Indonesia itu menjadi semakin baik. Sependek perjalanan saya di 3 tempat ya, Turki, Taiwan, dan sekarang Malaysia, itu saya jadi punya ukuran yang sangat sederhana untuk menentukan negara itu maju atau tidak gitu. Sederhana saja, apakah pemerintah daerah ya khususnya itu melakukan tiketing untuk fasilitas publik atau tidak gitu. Dan yang paling penting apakah ada tukang parkir atau tidak itu. Nah, di Malaysia ini nggak ada. Jadi sayangnya saya belum bisa ambil dokumentasi untuk wisata pantai itu ya, yang semuanya gratis tadi. Kurang lebih seperti itulah. Kenyamanan itulah yang tidak ada di Indonesia. Mungkin kita boleh berbangga bahwa Indonesia itu wisatanya bagus-bagus ya, tapi kalau masalah kenyamanan itu masih jauh dari kata bagus. Ini sebenarnya ini mesin parkir nih, jadi sistem parkirnya sudah digital. Jadi tukang parkirnya digantikan oleh mesin itu.
saya bisa memahami bagaimana resistensinya di Indonesia ya, jika tukang parkir diganti oleh mesin. Ya itu jalannya, lebar dan bagus. Nah, kalau seperti ini, pemerintah kita bisa bikin seperti ini. Di satu kota itu ada satu spot khusus ini aja. Nggak perlu semua kota itu menjadi bagus ya. Paling tidak ada yang satu spot yang menjadi ikonik seperti ini yang memang benar-benar dijaga. Itu saya yakin Indonesia akan cepat itu majunya. Keren sekali, bersih sekali. Nah itu tuh, jembatan di depan itu namanya jembatan angkat Terengganu. Itu terinspirasi dari Golden Bridge London. Itu menelan biaya 248 juta ringgit atau sekitar 900 miliar rupiah gitu. Dibangun dalam waktu sekitar 5 tahun, dimulai tahun 2014, baru selesai 2019. Nah itu jembatan itu menjadi ikon, sekarang menjadi ikon kota Kuala Terengganu tuh. Nah ini baru terlihat sampah nih di sini nih. Tapi ini jarang ya, dari sepanjang jalan tadi munculnya di sini. Gila sih ini Malaysia ya, negara tetangga kita ya, rival kita, boleh dibilang rival. Tapi nampaknya cara mengelola pemerintahnya sudah jauh dari kita. Bener ini PR kita itu masih panjang. PR kita tuh banyak sekali. Bahkan untuk membuat hal yang nampak sederhana seperti ini saja kita kesusahan setengah mati ya. Pemerintah kita jujur aja ya, terlalu banyak main aman, nggak berani ambil resiko, berpikirnya selalu jangka pendek. Karena mungkin ya sistem pemilihan 5 tahun, mereka tidak mau ambil pusing, tidak mau berpikir yang panjang, belum lagi kalau jegal menjegal. Padahal kalau mereka itu visioner, kita sepakat ya semuanya itu membangun untuk diri mereka sendiri sebenarnya, untuk warganya juga, akan bisa jadi seindah ini. Bayangin. Nah seperti ini saja nih, ini apa namanya, kayak pagar pembatasnya itu nggak kaleng-kaleng tuh. Saya nggak bayangin kalau pemerintah kita yang punya proyekan semacam ini jadinya seperti apa ya. Ini nggak kaleng-kaleng itu hiasan kayak semacam pot bunga, tapi di ujungnya juga ada apa namanya, lampu. Jadi ini juga pot sekaligus sebagai penerangan jalan. Keren kan? Jadi kalau malam itu kelihatan bagus ya. Hebat. Nah ini titik nolnya dari pesisir Payang ya. Dari objek wisata ini, kawasan Payang. Nah, kita bisa lihat tuh kalau kita kesini. Nah itu jembatannya tuh, jembatan angkat.
memang dibuat mirip Golden Bridge dengan sentuhan Islami ya, karena di sini itu negeri Islam. Nah, itu dia. Nah, kenapa disebut jembatan angkat? Karena memang jembatannya itu bisa diangkat ketika ada kapal besar atau perahu besar yang masuk ke dalam muara sini. Nah, ini sungai, sudah termasuk Sungai Trengganu nih. Indah sekali. Jadi kalau kita bosen di rumah mau mancing sore-sore, wah keren, gratis ya. Jadi untuk cari kesenangan di tempat seperti ini tuh gratis ya, gak bayar. Nah itu jembatannya tuh keren. Nah sisi seberang jembatannya itu udah Laut Cina Selatan tuh. Sudah lautan bebas di sana. Nah sayangnya jembatan itu jarang banget kebuka ya. Kalau nggak ada kapal besar yang masuk dia nggak akan kebuka. Keren. Kita naik lagi yuk. Nah itu di sana juga terlihat itu taman bermain ya untuk anak-anak ya. Ada semacam perusutan yang juga masih bagus, masih terawat. Di sebelah sana tadi juga ada satu. Sebelah sana. Nah di sini tuh nampaknya itu lapangan ya, buat main-main anak-anak, buat keluarga juga. Itu disewakan seperti sepeda-sepeda kecil, sepeda listrik ya. Ada juga miniatur bajai-bajai, jadi bisa main-main di sana. Nah itu baru bayar, tapi kan pilihan kan ya. Kalau yang ruang publik seperti ini gratis. Bayangin, tempatnya nyaman, bersih. Ini pesisir Payang. Keren. Gila sih ini. Ini memang membuktikan kalau benar laporan ekonomi terkini bahwa Malaysia itu akan lepas dari jeratan middle income trap. Negara berpenghasilan menengah akan maju, mereka menjadi negara maju. Memang nampaknya bukan mitos lagi nih. Nah itu tuh jembatan angkat. Nah terlihat jelas dari sini. Wah ini saya pernah kesini, saya lupa ini 2 tahun yang lalu. Ini namanya Taman Panoramik Kuala Trengganu Panoramik. Ini anak-anak kecil, keluarga. Wah senang sekali mereka di sini tuh, menikmati sore. Itu tuh jembatan angkat. Itu seperti gerbang menuju ke laut lepas, ke Laut Cina Selatan.
Golden Bridge-nya Malaysia.